Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk kepada materi terakhir di dalam cerita fabel, yaitu terkait dengan kaidah kebahasaan dari teks fabel. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas terkait dengan struktur, kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita fabel. Kita lihat satu persatu ada apa saja. Yang pertama, yaitu penggunaan kata atau diksi untuk menunjukkan latar. Maksudnya seperti apa? Jadi, di dalam cerita fabel itu biasanya ada pemilihan kata, ya, pemilihan kata untuk mendeskripsikan. Bisa latarnya ini bisa latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana, seperti itu. Tujuannya itu adalah untuk menunjukkan kira-kira latar suasananya itu seperti apa, latar tempatnya di mana, latar waktunya itu di mana, seperti itu. Kita lihat contohnya. Hangat sinar matahari menyentuh kulit burung hantu. Dan di sini ada pemilihan diksi atau kata yang menunjukkan suasana di dalam cerita tersebut seperti apa. Lalu ada latar tempat. Nah, kalau latar tempat bisa seperti ini. Telaga 3 warna bak pelangi. Berarti ini menunjukkan latar tempat. Latar tempatnya ini di mana? Latar tempatnya ini adalah di telaga gitu. Lalu latar waktu. Nah, kalau latar waktu ini contohnya itu adalah kala itu pada zaman dahulu. Nah, di sini kalian harus tahu kira-kira latar waktunya ini menunjukkan waktu kapan. Seperti itu ya kira-kira. Oke, kita lanjut kepada kaidah kebahasan yang kedua, yaitu adalah penggunaan sinonim dan antonim. Nah, sebelumnya kalian harus pahami betul-betul maksud dari sinonim dan antonim. Sinonim itu adalah persamaan makna kata. Yang sama itu adalah makna katanya, bukan katanya ya. Jadi makna ini berarti adalah arti katanya. Lalu antonim itu adalah lawan makna kata. Mungkin kalian dulu beranggapan atau mengenal bahwa sinonim itu adalah persamaan kata, lalu antonim itu adalah lawan kata. Tidak seperti itu. Nah, yang sama dan lawan itu adalah makna katanya, arti katanya. Kita lihat contohnya. Sinonim. Sinonim atau persamaan makna kata. Bahagia, sinonimnya adalah senang, pintar, cerdas, tidak teratur berantakan, dan lain sebagainya. Lalu kalau antonim ini adalah lawan makna katanya. Bersih, jadi kotor, rajin, malas, jujur, bohong, dan lain sebagainya. Yang bisa kalian temui di cerita fabel, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah penggunaan kalimat langsung. Nah, penggunaan kalimat langsung ini apa? Yaitu kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Dan biasanya itu ditandai dengan tanda petik. Ya, ini adalah tanda petik. Ciri-cirinya, yang pertama, menggunakan tanda petik. Lalu yang kedua, intonasi tinggi untuk tanda tanya, intonasi datar untuk tanda titik, dan intonasi bernada perintah untuk tanda seru. Yang terakhir itu adalah penggunaan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Nah, kalian ingat-ingat nih, kata ganti orang pertama, saya, aku. Lalu kata ganti orang kedua, kamu, Anda, engkau, dikau. Atau ada jamaknya kami, kita. Lalu kalau ke yang kedua adalah kalian. Nah, kita lihat contoh dari kalimat langsung ini. Nah, di kalimat langsung ini ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama itu adalah kalimat langsung dengan kalimat pengiring sebelum petikan. Nah, kita lihat. Ulu kembali berseru. Nah, ulu kembali berseru ini adalah kalimat pengiring sebelum kalimat langsung atau kalimat yang menggunakan tanda petik. Lihat. Hujan telah tiba. Hujan telah tiba. Hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan. Nah, di sini ini yang dimaksud dengan kalimat langsung dengan kalimat pengiring sebelum petikan.
Lalu bagaimana dengan kalimat langsung dengan kalimat pengiring setelah petikan? Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh, sahut semut. Nah, jadi kalau kalimat langsung dengan kalimat pengiring itu adalah kalimat langsungnya terlebih dahulu, baru ada kalimat pengiringnya. Lalu bagaimana dengan kalimat langsung dengan kalimat pengiring di tengah petikan? Kita lihat. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudus sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya. Lalu ada tanda koma. Nah, biasanya nanti di sini ada kalimat langsung lagi. Ini yang dimaksud dengan kalimat langsung dengan kalimat pengiring di tengah petikan. Selanjutnya adalah penggunaan kalimat tidak langsung. Kalau kalimat tidak langsung berarti adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Nah, cirinya itu sudah pasti tidak menggunakan tanda petik, intonasinya itu datar, terdapat perubahan kata ganti. Kita lihat perubahan kata gantinya apa. Kata ganti orang pertama bisa berubah menjadi orang ketiga. Saya, aku menjadi dia atau ia. Lalu kata ganti orang kedua menjadi orang pertama. Kamu, dia menjadi saya atau nama orang. Lalu kata ganti orang kedua dan ke satu jamak berubah menjadi kami. Kita dan mereka, kalian, kami menjadi mereka, kami. Contohnya, aku mengatakan kepada belalang bahwa ia harus mencari makan untuk persiapan musim dingin. Nah, maaf ya ini tanda titik. Nah, di sini ada perubahan. Perubahan kata ganti. Tadi ini kan adalah penggunaan kata ganti orang pertama. Lalu berubah menjadi kata ganti orang ketiga. Kira-kira seperti itu. Lalu, yang kelima adalah penggunaan kata seru. Kata seru ini biasanya itu digunakan untuk mengungkapkan isi hati atau perasaan. Kata yang menandainya ada oh, ya, wah, aduh, wow, ah, oh, dan lain-lain. Contohnya, oh, begitu. Hati-hati ya. Wah, bagus sekali hasil karyamu. Nah, ini yang dimaksud dengan penggunaan kata seru. Kalian hanya tinggal melihat kata yang menandainya saja seperti apa. Lalu selanjutnya penggunaan konjungsi atau kata hubung menunjukkan waktu. Konjungsi ini adalah kata hubung, ya. Tetapi kata hubung yang digunakan ini di dalam fabel ini hanya kata hubung yang menunjukkan waktu. Jadi fokus kalian hanya yang menunjukkan waktu. Kita lihat contohnya. Hubungan waktu permulaan. Ada sejak, semenjak, sedari, lalu hubungan waktu bersamaan. Waktu, sewaktu, tatkala, seraya, serta, selagi, sementara, selama, sambil, ketika. Lalu ada hubungan waktu berurutan. Sebelum, sesudah, setelah, seusai, sehabis. Dan yang terakhir adalah hubungan waktu batas akhir. Ada kata akhirnya hingga sampai. Selanjutnya, penggunaan kata sandang si dan sang. Nah, kata sandang ini terdiri dari si dan juga sang. Nah, kata sandang ini apa sih? Yaitu adalah kata penentu atau kata pembatas yang letaknya itu di depan kata benda atau kata sifat. Contohnya, si kelinci, sang harimau, si cerdik, si pintar. Nah, kita lihat tadi kan pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Nah, kelinci ini, nama-nama hewan ini termasuk ke dalam kata benda. Jadi kan dia berarti kata sandang itu di depan kata benda. Lalu bagaimana dengan kata sifat? Kalian lihat si cerdik ya. Cerdik itu adalah kata sifat. Lalu ada kata sandang di depannya, itu si. Lalu yang terakhir adalah penggunaan kata depan atau preposisi pada fabel. Nah, kata depan ini biasanya itu untuk menunjukkan keterangan tempat atau waktu. Dan penulisannya itu adalah dipisah dengan kata yang mengikutinya. Kata depan ini ada ke, di, dari. Contohnya, di hutan, dari sekolah, ke pasar. Penulisannya harus dipisah. Oke? Kira-kira seperti itu untuk materi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diterima dengan baik oleh kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.